jumpa lagi dengan saya Via dan kembali lagi di channel Motivator Milenial. Ini saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, kali ini saya ingin sharing lagi nih, apa aja sih yang harus kita milikin agar kita dikelilingi orang yang positif, agar kita dikelilingi orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang mendukung kita nih kepada impian kita. Ini yang saya alami ya selama berada di lapangan. Dan saya juga heran kenapa sih saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang positif setelah saya mengganti haluan pergaulan saya yang dulu. Untuk itu yang pertama, tips yang ingin saya sampaikan ini, kita harus ingat ya, yang kita cari atau yang kita tuju itu apa. Kita harus tahu goal kita itu di mana. Dan jika kita kenal nih apa pencapaian kita, apa yang ingin kita raih, intinya saya ingat pesan Buya Hamka yang mengatakan kita hanya akan dipertemukan dengan apa yang kita cari di kehidupan ini gitu. Jika yang kita cari itu orang-orang yang positif, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sukses, ada aja jalannya. Mungkin kita dipertemukan dengan satu orang itu punya teman, dan kita diperkenalkan dengan temannya, dan temannya punya teman lagi, dan akhirnya lingkungan kita positif. Itu benar-benar saya alamin. Jadi teman-teman silahkan berusaha ya mengupgrade diri atau membuka diri untuk bergaul, nggak ada salahnya. Memang kita harus selektif dalam bergaul. Saya pun demikian, saya sangat milih-milih teman. Dan itu sebenarnya nggak negatif kok. Kita harus terbuka pergaulan kita, lingkup pertemanan kita seluas-luasnya. Tapi kita harus selektif memilih orang mana saja yang berhak mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi diri kita, dan berinteraksi dengan kita. Saya sangat introvert ya, saya sangat suka sendiri. Tapi bukan berarti saya pemalu atau menutup diri dari keramaian. Intinya, saya sangat memilih apa aja hal yang saya inginkan. Dan jika seseorang punya batasan tersendiri di hidupnya, nyaris dia itu seperti punya prinsip yang jelas, dia nggak akan ambiar ya, nggak jelas gitu. Jadi saya bergaul dengan orang yang negatif dulunya. Banyak orang-orang toksik di lingkungan saya. Lalu kenapa saya bisa ganti haluan ya dari orang-orang yang negatif tadi menjadi lebih banyak yang positif? Dan dengan mereka yang dulu saya masih tetap menjalin komunikasi misalnya, tapi tidak begitu intens. Saya masih berteman, bergaul seperti biasanya. Tapi untuk orang-orang yang bertukar pikiran dengan saya sangat selektif sekali. Dan saya ingin kasih kuncinya, tipsnya kepada teman-teman, apa aja sih yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang kedua, kita harus berpikir positif terhadap seseorang. Dan bisa jadi orang yang kita anggap ini nggak ada apa-apanya nih dari tampilan misalnya ya, kayak gembel misalnya. Tapi mereka itu punya ilmu yang luar biasa, karena mereka pura-pura bodoh, pura-pura bego untuk menguji diri kita gitu. Dan kadang pakaiannya itu santai aja, nggak mencerminkan dia itu siapa. Itu yang saya temukan di lapangan. Jadi banyak banget orang-orang hebat, orang-orang expert itu terlihat biasa saja. Karena apa? Karena mereka nggak butuh pengakuan. Mereka itu apa sih yang ingin mereka tunjukkan? Nggak ada gitu. Mereka sudah bahagia dan nyaman dengan hidup yang mereka jalani. Dan itu yang membuat saya terbuka pola pikirnya gitu. Ternyata dunia lapangan membuat saya kaget-kaget gitu. Orang yang saya anggap biasa, orang yang terlihat tidak begitu wow, tapi mereka luar biasa. Seperti volunteer misalnya, pegiat lingkungan, atau pengusaha. Kebanyakan mereka celengan aja sih bahasa apanya ya, celengan aja gayanya. Atau dia nggak terlalu memikirkan fashion, dia nggak terlalu memikirkan barang branded, dia nggak terlalu memikirkan pendapat orang terhadap penampilannya. Nggak penting. Yang penting apa yang bisa dia hasilkan, apa yang bisa dia ubah. Dan sudut pandang itu yang mempengaruhi kita untuk berhasil. Percaya atau enggak, 5 orang di sekitar kita itu menentukan berapa penghasilan kita. Dan 5 orang di sekitar kita itu mempengaruhi 85% pola pikir kita. Jadi pola pikir saya terbentuk di lapangan dikarenakan saya memang bertemu orang-orang yang expert tadi, yang terlihat biasa saja. Dan apa sih tips yang ketiga? Gimana cara kita berinteraksi dengan mereka? Yang ingin saya sampaikan kali ini, kita harus melakukan penawaran ya. Emang bukan kayak transaksi, tapi apa yang bisa kita berikan kepada orang tersebut agar mereka mau dekat dengan kita. Jika kita hanya mengharapkan sesuatu yang material misalnya atau materialistik, itu nggak akan jadi ya. Yang kita tawarkan adalah ketulusan, kepercayaan, dan kita menawarkan diri kita yang berniat baik untuk dekat dengan orang tersebut. Dan akhirnya memang benar, orang tersebut
akan menjadi tertarik untuk bergaul dengan kita. Kita adalah magnet ya. Jika kita menarik sesuatu yang positif, semua positif lainnya akan tertarik pada diri kita. Jika kita menarik yang negatif, maka semua yang negatif tersebut akan tertarik lagi pada diri kita. Intinya kembali lagi pada mindset, sudut pandang, dan cara kita berpikir. Karena apa? Karena kembali lagi, semua yang kita pikirkan akan kita dapatkan. Ini ilmu yang saya pelajari dari lapangan juga. Jadi kebanyakan orang ya bergaul hanya untuk senang, hanya untuk hiburan, hanya untuk melepas kegundahan, kegelisahan. Dan setelah mereka sendiri, mereka akan menghadapi masalah yang sama. Tidak akan kemana-mana, gak akan keluar dari kehidupan mereka gitu. Jadi nggak berefek. Jadi saya sangat peduli dengan teman-teman yang memiliki impact gitu, pengaruh yang besar terhadap diri kita. Jika kita punya satu teman yang demikian, itu ibarat perpustakaan. Dan satu buku menurut saya lebih baik daripada 100 teman yang tidak memberi manfaat. Silakan teman-teman setuju atau tidak, tapi ini saran saya. Kita harus memperluas pergaulan dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang expert. Dan kita harus menjadi daya tarik tersendiri untuk mereka. Caranya, kita harus positif. Jika niatnya udah nggak baik, misalnya kita hanya memanfaatkan atau kita hanya kepo gitu. Intinya kita apa sih? Cuman sekedar senang-senang ya, kita nggak dapat apa-apa. Tapi jika yang kita cari itu ilmu dari dia, pengalamannya, atau suatu hal yang bisa kita jadikan inspiring dari mereka, kita akan menemukan hal tersebut. Dan itu benar-benar ilmu yang otodidak saya pelajari di lapangan. Silakan teman-teman buktikan sendiri. Jika teman-teman berhasil di sini, teman-teman akan memiliki orang-orang yang positif di sekitar teman-teman yang akan mendukung kita kepada apapun impian kita gitu. Ada aja jalannya jika kita sudah memiliki pergaulan yang positif tadi. Akan banyak bantuan yang kita terima dari mereka tanpa kita minta. Itu sih intinya. Dan pikiran kita lebih positif, dan kita nggak pernah gitu kayak apa sih buang-buang waktu gibahin orang misalnya, atau hal-hal yang buang-buang waktu banget, karena nggak penting. Karena di lingkungan orang-orang positif, kebanyakan dari mereka itu nggak demikian. Mereka sibuk membicarakan peluang, mereka sibuk membicarakan hal apa yang akan kita lakukan, planning-planning yang jauh ke depan, daripada hanya membahas hal-hal yang nggak penting. Dan tips selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kita harus jadi gelas kosong. Karena apa? Dengan kita merasa diri kita ini gelas kosong, kita akan terisi. Daripada kita merasa banyak ilmu, kita merasa lebih tinggi dari mereka, itu nggak akan membuat kita mendapat sesuatu yang lebih berharga. Karena apa? Karena jika kita ingin bergaul dengan orang-orang yang berilmu, kita harus lebih banyak mendengar daripada kita harus berbicara. Jadi itu tips selanjutnya yang ingin saya sampaikan. Jika teman-teman merasa kita ini butuh wawasan gitu, kita butuh pengalaman orang lain untuk kita pelajari. Jadi di saat-saat tertentu kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Itu akan membuat seseorang nyaman berinteraksi dengan kita. Dan mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memperluas pergaulannya, terinspirasi dari mereka, dan kita dapat belajar lebih banyak gitu di lapangan. Oke, mungkin sekian saja dari saya, Via. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.